Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supron Habib Rahman. Saya mahasiswa Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran menurut Jigsaw. Jigsaw adalah tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Elliot Aronson. Model pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada kelompoknya. Sehingga baik kemampuan secara kognitif maupun sosial siswa sangat diperlukan. Model pembelajaran Jigsaw ini dilandasi oleh teori belajar humanistik. Karena teori belajar humanistik menjelaskan bahwa pada hakikatnya setiap manusia adalah unik, memiliki potensi individual dan dorongan internal untuk berkembang dan menunjukkan perilakunya. Teknik mengajar Jigsaw sebagai metode pembelajaran kooperatif bisa digunakan dalam pergerakan membaca, menulis, mendengarkan, ataupun berbicara. Teknik ini menggabungkan kegiatan membaca, menulis, dan mendengarkan yang dapat digunakan dalam beberapa mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika, agama, dan bahasa. Teknik ini cocok untuk semua kelas atau tingkatan. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini merupakan model pembelajaran kooperatif yang dimana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang dengan memperhatikan keheterogenan, bekerja sama positif, dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini terdapat kelompok ahli dan kelompok awal. Siswa terdiri dari beberapa anggota kelompok ahli yang dibentuk dengan memperhatikan keragaman dan latar belakang. Sedangkan kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok lain atau kelompok asal yang ditugaskan untuk mendalami topik tertentu untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Di sini peran guru adalah memfasilitasi dan memotivasi para anggota kelompok ahli agar mudah untuk memahami materi yang diberikan. Kunci tipe Jigsaw ini adalah interdependence setiap siswa terhadap anggota tim yang diberikan informasi yang diperlukan juga. Artinya, para siswa harus memiliki tanggung jawab dan kerjasama yang positif dan saling ketergantungan untuk mendapatkan informasi dan memecahkan masalah yang diberikan. Langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran Jigsaw diantaranya sebagai berikut. Pertama, bentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4 sampai 6 orang. Kedua, tiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. Ketiga, setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok A. Kemudian kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut. Ya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Jigsaw. Bila dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional, model pembelajaran Jigsaw memiliki beberapa kelebihan, yaitu diantaranya mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Kemudian pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara, berpendapat. Ya, itu adalah kelebihan. Beberapa hal yang bisa menjadi kelemahan jika aplikasi model ini dilapangkan. Yang pertama yaitu prinsip utama pembelajaran ini adalah peer teaching atau pembelajaran oleh teman sendiri. Ini akan menjadi kendala karena perbedaan persepsi dalam memahami konsep yang akan didiskusikan bersama siswa lain. Dua, apabila siswa tidak memiliki rasa percaya diri dalam berdiskusi, menyampaikan materi pada teman-teman.
Ketiga, rekod siswa tentang nilai kepribadian. Perhatian siswa harus sudah memiliki oleh guru, dan biasanya butuh waktu yang sangat lama untuk mengenali tipe-tipe siswa dalam kelas tersebut. Butuh waktu yang cukup dan persiapan yang matang sebelum model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Apabila metode ini pada kelas yang lebih besar atau 40 siswa, sangatlah sulit. Dalam penerapannya sering dijumpai beberapa masalah, yaitu diantaranya siswa yang aktif akan lebih mendominasikan diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Kedua, siswa yang cerdas cenderung merasa bosan. Pembagian kelompok yang tidak heterogen dimungkinkan kelompok yang anggotanya lemah semuanya. Keempat, penugasan anggota kelompok untuk menjadi tim ahli sering tidak sesuai antara kemampuan dengan kompetensi yang dipelajarinya. Nah, siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan pembelajaran model Jigsaw dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.